Bapa di surga, senantiasa kami beroleh kasih dan rahmat-Mu dan kasih karunia pertobatan dan kasih mesra Tuhan. Setiap hari kami mau hidup dalam Engkau selama-lamanya. Kami takkan pernah lari dari-Mu. Apapun yang menjadi rahasia dalam dunia ini semua tersingkap karena kami melihat banyak yang salah di dunia ini. Banyak kejadian luar biasa yang benar-benar salah di hadapan-Mu, di hadapan mata kami juga. Kami tahu banyak semua kejahatan yang ditutupi dan akan tersingkap semuanya pada akhirnya. Semua orang akan menanggung konsekuensi tabur tuai dari semua perbuatannya. Karena riset dunia ini bukanlah tentang orang-orang miskin dipisahkan dari orang kaya, tetapi Tuhan akan meriset semua perbuatan manusia. Tuhan akan memberikan hukuman yang membuat orang-orang itu sadar ataupun tidak untuk bertobat. Mau mereka sadar, puji Tuhan, mau mereka tidak, puji Tuhan juga, karena semua adalah pilihan untuk memilih hidup dalam kebenaran kasih ataupun kejahatan dan tidak mau bertobat dan bahkan sampai mati tetap dalam keadaan berdosa. Itulah sesungguhnya manusia harus memilih kemana akan menuju, karena semua akhirat itu akan dilalui semua orang. Biarlah Tuhan kami sebagai orang-orang percaya menuntut keadilan hanya dari-Mu, karena di dunia ini tidak kami dapatkan apa-apa, karena hukuman sering tidak setimpal, bahkan hukuman yang dibuat hakim-hakim atas suapan-suapan dari mamon-mamon penguasa ini lebih mengerikan, karena mereka akan menghancurkan hidup orang banyak dan juga banyak orang-orang teraniaya. Tetapi Tuhan berkata bahwa orang-orang tertindas, orang-orang miskin, orang-orang tidak punya apa-apa, Tuhan akan ada di pihak mereka. Bahkan kami, orang-orang tertindas di dunia ini, karena dunia ini begitu dahsyatnya, begitu ingin melenyapkan dan menghancurkan kami dari semua hal. Karena itu Tuhan, kami hanya menuntut keadilan dari-Mu dan darah para martir yang telah berjuang dalam kebenaran dan keadilan. Tuhan yang akan membuat jawaban doa kami terjawab dengan seketika, dan semua orang yang telah jahat akan mendapat konsekuensi dari hukumannya. Kami sendiri bertobat, mau mengakui dosa-dosa kami, minta ampun kepadamu, membawa pertobatan kami ke hadapanmu, melepaskan pengampunan kepada yang menyakiti, dan membawa jiwa-jiwa kepadamu. Bahkan kami juga meminta ampun jika kami bersalah, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami, kepada saudara-saudari kami, kepada orang-orang terdekat kami, bahkan kepada siapa saja yang pernah kami sakiti. Kami mau bawa selalu kepada Tuhan, mengakuinya ke hadapan-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 18 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-7. Ya Roh Kudus, terangi hati dan jiwaku untuk memahami firman hari ini. Dengan perikop atau judul ucapan ilahi terhadap Ethiopia, yang demikian bunyinya. Wahai negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah hai utusan-utusan yang tangkas kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi. Apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah. Apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak, seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir dan gugusan putih menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas, burung-burung buas akan bermukim di situ, dan segala binatang hutan pada musim dingin. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Jadi ayat hari ini kita ambil pasal 4 ini, saudara-saudara, hawa panas yang mendidih di saat ini di seluruh bumi. Karena Tuhan sedang menuai orang-orang dari semua perbuatannya. Tuhan sedang menghukum orang-orang jahat. Tuhan sedang
memisahkan lalang dan gandum, ilalang dan gandum, supaya setiap orang yang mendapatkan kasih karunia, bertobat dan hidup kudus menjauhi dosa-dosa, itu ada di sebelah kanannya, artinya di sebelah domba-domba, bukan berada di sisi kiri yang tidak mau bertobat, tapi ada juga di sisi kiri yang mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar, yaitu Tuhan Allah Israel yang namanya adalah Tuhan semesta alam, Jehovah Yahweh, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, dalam kasih Mesias kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Berkuasalah selamanya Bapa atas hidup kami. Kami yang dimerdekakan karena kasih karunia, kami selalu memikul salib kami dalam segala keadaan kami. Kami tetap berdoa bagi pertobatan orang-orang yang belum bertobat ini. Tetapi jika mereka masih tetap keras hati dan jahat dan membawa kejahatannya sampai mati, itu adalah konsekuensi peringatan dari Tuhan sendiri bahwa setiap orang akan menuai apa yang ditaburnya. Karena pilihan ada pada diri masing-masing. Jika masih belum bertobat, tidak punya adab, tidak punya kasih, maka semuanya akan mendapatkan hukuman dan murka dari Tuhan yang menyala-nyala. Tuhan itu maha dahsyat, murkanya bisa menyala-nyala dan seperti api yang menghanguskan. Tetapi tidak semua orang mengerti memahami hal ini. Dikiranya Tuhan itu bisa dipermainkan dan bisa seenaknya. Karena sedang dalam masa pengirikan ataupun perapian yang menyala-nyala bagi orang-orang yang mendapat hukuman. Saat ini di padang gurun di dunia ini yang sedang panas-panasnya, entahkah buatan manusia ataupun kengerian yang dibuat sengaja, ataupun memang ini sudah saatnya terjadi bahwa bumi dan semua hukuman akan sedang panas-panasnya. Karena kami percaya di dalam panas ini ada hujan, kami percaya ada kesejukan, kami yang dikaruniai kasih karunia dalam roh dan pertobatan, sehingga kami boleh hidup dalam tenang, sabar, dikuatkan, berdoa, berjaga-jaga, sekalipun banyak penganiayaan yang kami rasakan dan telah kami jalani dari orang-orang jahat di seluruh muka bumi ini, dari semua hal di seluruh segi kehidupan kami. Biarlah Tuhan selalu menguatkan kami, memberkati kami, tetap kami melepaskan keampunan atau pengampunan kepada siapa saja yang menyakiti kami, baik secara sengaja atau tidak, seperti yang juga kami mau bertobat setiap hari. Perbarui kami ya Tuhan, dalam melepaskan pengampunan seperti Engkau juga mengampuni kami. Selama kami masih hidup di dunia, kami akan bertobat selalu, melepaskan pengampunan, membawa mereka kepadamu dan berdoa bagi pertobatan mereka dan diri kami sendiri juga, agar kami juga setiap hari bertobat. Karena kami layak, karena Engkau kami layak, karena penebusan darimu kami layak, karena kami selalu dikuatkan dan mengutamakan Engkau. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. God bless you all. Jangan lupa subscribe.